Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Redra di Bisara.id, Business Improvement and Syariah X. Baik teman-teman, hari ini saya ingin sharing-sharing tentang salah satu framework Bisara.id, yaitu akidah bisnis. Jadi kalau teman-teman lihat framework bisnisnya Business Improvement and Syariah X, ya teman-teman akan melihat di sini ada yang namanya pondasi bisnis, yaitu akidah bisnis. Nah, ini akidah bisnis ini penting banget buat teman-teman pelajarin, buat teman-teman itu nanti ya menjalani bisnisnya ini memang sesuai dengan syariah. Memang sebelum teman-teman belajar muamalah, baiknya teman-teman belajar masalah akidah ya, masalah akidah bisnis. Dan tema hari ini yang pengen saya sharingkan adalah tentang bab tawakal. Jadi tawakal ini sangat-sangat penting dan banyak teman-teman itu memahami tawakal ini hanya pasrah gitu. Bukan. Sebenarnya tawakal ini amalan hati dan memang teman-teman kalau tahu efeknya sangat-sangat dahsyat ya tawakal ini. Nah, salah satunya memang ada doa tawakal yang teman-teman bisa amalin ya. Teman-teman bisa amalin yang teman-teman insya Allah semua udah hafal. Pasti udah hafal ya. Kalau teman-teman keluar rumah itu kan biasanya membaca salah satu doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah ya. Yang mana artinya ya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam hadis ya riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi ya, dan ini sahih ya, dijelaskan di situ, maka disampaikan kepadanya ya, maka orang yang membaca ini ketika keluar rumah, dia pertama dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk ya, kemudian dicukupkan kebutuhannya, kemudian dilindungi. Ya, ketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, ya bagaimana mungkin kita bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan rezekinya dan juga dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5095. Nah, ini teman-teman. Jadi ada 3 perlindungan yang Allah jamin kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal ya. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia bersandar kepada Allah dulu ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kata kuncinya di situ kan tawakal. Ya, sebelum dia ngelakuin ikhtiar, sebelum dia berusaha, dia udah punya azam, udah punya rencana kerja, dia ke Allah dulu ya. Bertawakal kepada Allah dulu. Bersandar kepada Allah yang Maha Besar. Yang mana kalau kita bersandar kepada kemampuan diri kita, apalah kita, ya kan? Kita bisa sakit, ya kemampuan kita terbatas, otak kita terbatas, ya kehebatan kita juga terbatas. Bersandar kepada bos, bos bisa mati, atau bersandar kepada konsumen, konsumen bisa hilang, ya naik turun dan lain sebagainya. Jadi kita bersandar pada siapa? Ya, bersandar pada manusia, ya manusia bisa mati, bisa hilang, bisa berubah. Pasti kita akan kecewa kalau bersandar kepada manusia. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, yang kekal abadi, ya, yang tidak pernah lelah mengurus makhluknya, nah insya Allah kita nggak akan pernah kecewa. Jadi sebelum teman-teman itu punya apa ya, kalau sudah punya azam ya, sebenarnya punya azam, punya rencana kerja, jangan lupa ke Allah dulu ya. Ke Allah dulu, konsultasi sama Allah dulu, jangan berusaha terus habis itu pasrah, itu salah. Tawakal itu tetap di depan, di tengah, di akhir. Jadi tawakal yang benar itu sebelum kita melakukan ikhtiar, ya, saat kita melakukan ikhtiar itu tetap bertawakal kepada Allah, dan sesudah kita melakukan ikhtiar hasilnya apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita berikhtiar ya kita sandarkanlah segala aktivitas kita ini, kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Maha mencukupkan, ya, Maha bijaksana, Maha pemberi rizki. Itu teman-teman. Dan ini keren banget doa ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu keluar rumah, amalkan doa ini. Teman-teman akan dapat 3 jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaminan pertama diberi petunjuk. Nah, enak tuh kalau kita udah berusaha, petunjuk itu dikasih sama Allah nih ya. Memang salah satu yang bikin kita tersesat itu kita nggak baca petunjuk. Nah, memang salah satu petunjuknya itu teman-teman harus belajar namanya ilmu syariat dan juga ilmu sunatullah sebagai petunjuk guidance buat teman-teman menjalani hidup ini. Biar apa? Biar nggak tersesat ya, bisnisnya nggak tersesat ke jalan yang salah,
kemudian juga bisnisnya juga nggak ngawur ya. Kalau berbisnis pakai data, kalau bermuamalah pakai dalil ya kan. Jadi teman-teman tentu harus pakai yang namanya ilmu ya, mau gimana lagi. Nah insya Allah dengan teman-teman itu apa ya, bertawakal kepada Allah, Allah beri petunjuk, Allah jamin beri petunjuk. Kemudian dicukupkan kebutuhannya ya. Jadi kalau orang bertawakal itu sebenarnya seperti ya burung keluar rumah dalam keadaan perut kosong. Kenapa gambarannya burung? Karena burung itu nggak punya akal. Ya, dia keluar dari rumah dengan perut kosong dari sarangnya, kemudian pulang udah membawa rizki yang dibagikan kepada anak-anaknya. Begitu seterusnya. Padahal burung itu nggak punya akal, tapi intinya burung itu bergerak ya. Kata kuncinya di mana? Burung ini tetap bergerak ya. Jadi Allah itu memang menjamin makhluknya ya, makhluk melata ya kan, makhluk yang bergerak. Intinya kalau kuncinya teman-teman, tawakal itu juga harus gerak, nggak juga pasrah bongkoan ya. Geraknya seperti apa sih ya? Seperti kayak Siti Hajar ketika nyari rizki ya kan, Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, tahu-tahu rizkinya tidak disangka-sangka ada di kakinya Ismail. Ya, namanya bertawakal, berikhtiar itu kan kadang berhasil, kadang juga gagal. Nah, intinya kalau berhasil kita bersyukur, kalau gagal kita bersabar. Dan dua-duanya insya Allah baik teman-teman. Jadi teman-teman jangan kira kalau teman-teman nggak berhasil itu kegagalan seterusnya. Enggak, teman-teman insya Allah dapat pahala juga kalau teman-teman mau bersabar. Ya, gagal coba lagi sampai berhasil. Nah, yang berikutnya, kemudian teman-teman setelah dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tawakal itu termasuk doa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di jalan sana banyak godaan-godaan, salah satunya godaan setan ya kan, dari golongan jin dan manusia. Pengen bisnis sesuai syariah digoda riba, digoda riswah ya kan, suap menyuap, digoda anak istri misalnya begitu kan. Banyaklah godaan-godaan di luar sana yang akhirnya kita berbisnisnya tidak bersandar kepada Allah, tidak yakin bahwa Allah itu menjamin rezeki kita, akhirnya kita pakai modal dari riba dan lain sebagainya. Jadi doa ini cukup dahsyat, dan ketika doa ini dilantunkan ya, seraya pada waktu itu ya, ketika itu setan-setan pun pada menjauh dari orang ini. Kan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, setan-setan menjauh darinya. Lalu ada salah satu setan yang nyeletuk nih, ya kan, berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kita bisa mengganggu orang yang diberi petunjuk, ya, dicukupi rizkinya, dicukupi, kemudian dilindungi. Gimana cara ganggunya? Nah, ini memang dalam kajian Ustadz Zulkifli ya, Ustadz akhir zaman yang teman-teman sering lihat di YouTube itu, memang doa ini, perlindungan ini bisa tercabut manakala teman-teman ini bermaksiat. Jadi hati-hati dengan maksiat, karena ketika teman-teman bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seraya itu nanti perlindungannya itu bisa kecabut. Jadi yang bikin Allah nggak ngelindungin lagi itu ketika maksiat. Makanya kalau ketika kita lupa maksiat dan sebagainya, cepat-cepat bertaubat, karena memang perintahnya ketika untuk taubat ini wasali'u, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah, kepada ampunan Allah, yang ampunan Allah ini, dan kepada surga, yang surga ini, ampunan Allah ini seluas langit dan bumi ya, yang disediakan bagi orang-orang yang mau bertakwa, mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Nah, jadi teman-teman, insyaallah coba amalin doa ini setiap hari ya. Kita riadoh, coba, kalau nyoba dulu seminggu ya, terus kemudian 2 minggu sampai 40 hari sampai setahun, coba diamalin ya. Sebelum kita ngapa-ngapain, kita tawakal dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, beban kita, mungkin masalah kita yang berat ini menjadi sangat-sangat ringan, karena kita bersandar kepada Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang la haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan melainkan hanya Dia yang punya, ya kan. Dia yang bisa menggerakkan konsumen kita untuk datang, ya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki-rezeki kita. Jadi ini menjadi bentuk dari akidah bisnis ya, akidah bisnis. Teman-teman jangan lupa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya gimana tawakal? Ketika kita udah berazam, punya rencana, punya goals ya, silahkan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus.
Nah, dalam berusaha, dalam ikhtiar ini, di ikhtiar ya, dalam ikhtiar kita memang tidak boleh melepaskan hukum sunatullah, nggak boleh pasrah bongkoan juga. Teman-teman harus ikhtiarnya ini sampai level yang namanya mastata'tum. Mastata'tum itu apa sih? Mastata'tum itu semampunya. Yang mana semampunya apa? Ya udah mengerahkan daya, upaya, tenaga untuk mencapai itu. Ya sampai levelnya itu ya hidup dan mati. Pokoknya udah nggak kuat lagi. Plan A nggak bisa, plan B nggak bisa, C sampai Z ya kan. Kalau Kiai saja Hafiz Abdurrahman itu, Kiai Hafiz Abdurrahman menggambarkan bahwa ya tawakal ini memang sunatullahnya juga harus kuat totalitas ya. Ya sama ya, sunatullah itu gimana sih? Ya sama-sama belajar, yang satu belajar marketing dan praktek, yang satu nggak belajar. Ya kira-kira yang berhasil yang mana? Secara sunatullah yang belajar yang berhasil. Ya jadi teman-teman silahkan jangan lupa ya, tetap belajar muamalah, belajar juga ilmu-ilmu sunatullah bisnis. Termasuk kalau bersama saya nanti kita akan belajar masalah marketing, branding, and selling. Ya, insya Allah juga ngomongin tentang akidah bisnis. Jangan lupa subscribe juga dan nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi materi-materi berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak keluhan dari para investor yang sekarang sudah banyak aware tentang syirka, bahwa susah sekali menemukan pengelola yang amanah profesional saat ini. Mereka banyak menjumpai pengelola syirka yang tidak standar keilmuannya dalam mengelola bisnis. Padahal, jika bisa jadi pengelola syirka yang amanah, pasti banyak orang rebutan menitipkan uangnya agar dikelola. Apa saja sebenarnya hard skill dan soft skill yang harus dimiliki pengelola syirka yang jujur dan amanah? Tools standar apa saja yang harus dimiliki? Bagaimana cara melatih keterampilan-keterampilan dasar seorang pengelola syirka yang tangguh, kuat, dan pantang menyerah dalam segala kondisi? Kami, tim Bisyarah.id, merumuskan polanya agar bisa melahirkan pengelola-pengelola syirka masa depan. Semoga sekolah pengelola syirka dari Bisyarah.id bisa jadi wasilah pencetak para pengelola syirka yang profesional, jujur, dan amanah.